Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Siang. Ruang kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial digeledah KPK. Dalam penggeledahan yang berlangsung selama 8 jam ini, pemirsa, penyidik membawa sejumlah berkas, ponsel, dan komputer jinjing. Penggeledahan yang berlangsung tertutup dilakukan penyidik KPK hingga Selasa sore pada pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Ruangan yang digeledah KPK berada di ruang kerja Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial. Penggeledahan terkait dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat atau KPM dan program Keluarga Harapan PKH tahun 2020-2021. Dari dalam ruang kerja Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial, penyidik KPK membawa sejumlah alat bukti berupa berkas, ponsel, dan komputer jinjing. Terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial beras Kemensos, sejauh ini KPK telah menetapkan tersangka. Salah satunya disebut-sebut Kunchoro Wibowo yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama BUMN dalam bidang logistik Bandagara Rexal Logistik selama 3 tahun sampai Desember 2021 lalu. Dan sementara itu pemirsa, dalam keterangan persnya di Jakarta hari ini, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengaku tidak mengetahui adanya dugaan korupsi bantuan sosial. Ya, meski demikian, Tri Risma hari ini mengaku pernah diperintahkan menyalurkan bantuan sosial hanya berupa uang. Dan berikut keterangan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Tidak tahu case kejadiannya tuh kayak apa. Itu ya, clear. Ini sudah saya jawab 2 kali atau 3 kali sama teman-teman. Clear ya, sampai di sini clear. Nah, terus 2021, saat saya dilantik oleh Presiden, beliaunya menyampaikan ke saya, Bu, kalau bisa jangan berupa barang, sudah kita bantu aja uang. Itu saya pegang. Sehingga saat ada perintah, itu bukan dari Bapak Presiden, untuk saya memberikan bansos beras di 2021, itu saya tolak. Saya tidak mau, karena saya pegang perintah Pak Presiden bahwa jangan bantu bentuk barang, tapi bantu dalam bentuk uang. Itu saya pegang. Jadi saya tolak. Jadi makanya saya katakan 2021 itu tidak ada bansos beras di Kemensos. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Puluhan orang yang tergabung dalam aliansi masyarakat anti mafia berunjuk rasa di depan perusahaan tambang di Ampera, Jakarta Selatan. Unjuk rasa menuntut kewajiban perusahaan kepada masyarakat Sumbawa Barat. Dengan membentangkan spanduk, pengunjuk rasa berorasi menuntut sejumlah kebijakan perusahaan yang berpihak kepada masyarakat Sumbawa. Selain berunjuk rasa dan berorasi, pengunjuk rasa menyegel kantor menggunakan rantai besi. Perusahaan diminta melaksanakan kewajibannya bagi masyarakat Sumbawa Barat. Kenapa hal ini kami lakukan? Sejumlah persoalan yang 8 bulan ini sudah kami tuntut. Pertama misalnya bicara tentang kebijakan ketenagakerjaan. Upahnya sangat minim, lowongan pekerjaan untuk masyarakat lokal sangat minim. Kemudian bicara kecelakaan kerja yang hampir terjadi setiap tahun, roster kerja. Kemudian CSR pun ini kita katakan skandal. Kenapa kami katakan skandal? Mereka hari ini semenjak akuisisi itu sudah mengeruk isi perut bumi kami itu. Ya, pemirsa, tersangka baru kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G ditangkap di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus menangkap WP dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G Kemenkominfo. Penangkapan dilakukan di keimigrasian Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, Selasa siang pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. WP adalah orang kepercayaan tersangka IH yang menjadi penghubung dengan pihak-pihak tertentu dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kemenkominfo tersebut. WP ditahan selama 20 hari terhitung sejak 23 Mei 2023 hingga 11 Juni 2023 di Rutan Salemba, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Pemirsa, PLT Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD mengaku tak ikut campur terkait keterlibatan sejumlah parpol di kasus dugaan korupsi BTS Bakti Kominfo. Menurut Mahfud, sebaiknya menyerahkan penanganan kasus tersebut ke ranah hukum. Satu persatu kasus korupsi Base Transceiver Satelit atau BTS 4G Kominfo mulai terkuak setelah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Atas kasus tersebut, negara mengalami kerugian hingga 8,3 triliun rupiah yang diselidiki sejak tahun 2022 lalu. Terkait hal tersebut, muncul dugaan sejumlah partai politik terlibat dalam kasus BTS 4G Kominfo. Pelaksana tugas Menteri Kominfo Mahfud MD mengungkapkan, dirinya tak ikut campur dalam keterlibatan sejumlah parpol tersebut atas kasus yang menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Mahfud menilai hal tersebut hanya gosip politik. Justru ia tak ingin terlibat lantaran akan memperumit politik serta menyerahkan hal tersebut kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu, tapi saya anggap itu gosip politik, ya. Gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden. Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan Kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Diketahui masalah terjadi saat proyek BTS 4G senilai lebih dari 28 triliun rupiah cair sebesar lebih dari 10 triliun rupiah di tahun 2020 hingga 2021. Atas dasar tersebut, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka yang terlibat atas kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara hingga 8,3 triliun rupiah. Dari Jakarta, Rian Rahman, Anugrah Surya, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan jemaah calon haji kloter pertama dari berbagai daerah di Indonesia hari ini telah diberangkatkan. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Siang.